jangan seenaknya, seorang pun juga butuh ketenangan juga. Bukan ya karena kita sama-sama bayar dan bla 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 yang lain. Tapi kita kan manusia biasa nih kan Bang. Betul. Kan nggak mungkin juga kita selalu benar dan nggak pernah buat salah. Nggak mungkin, kita manusia ya kan. Pernah juga atau Abang lupa nih, adalah lagi ngerokok tuh atau buang atau sampah permen Abang buang. Pernah nggak sih? Pernah, jujur pernah. Karena ya semua kan berproses nih. Iya. Jadi aku juga sebelum tahu bahwasanya dilarang buang sampah di gunung, karena orang berpikir aku bayar kok, pasti ada yang ngutip. Sungguh-sungguh pendek gitu sih. Aku bukan dah pendek, gosong kok lagi kan. Aduh, hancur. Jadi aku juga pernah gitu. Jadi aku masuk, ya udah sama kayak kita di Medan juga gitu kan. Kita masuk ke suatu permainan atau wahana, kita bahkan udah disiapkan tong sampah, tetap kita buang sampah gitu. Aku juga dulu pernah seperti itu. Jadi aku tetap dimarahin nih. Jadinya aku dimarahin sama senior gitu kan. Nggak boleh gitu. Karena ada etika yang harus dijaga saat mendaki gunung. Itu jangan mengambil sesuatu selain gambar, jangan meninggalkan sesuatu selain jejak, jangan membunuh apapun selain waktu. Jadi jangan mengambil apapun selain gambar itu, ya kita hanya boleh memfoto. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, ya jejak kita. Dalam arti tapak kita gitu. Ya baik itu termasuk sampah, itu nggak boleh. Dulu sih aku pernah melakukan itu, buang sampah sembarangan, tapi aku ditegur. Terus aku sadar, ya udah aku mulailah untuk tidak membuang sampah lagi, termasuk puntung rokok sendiri. Jadi aku ngerokok, aku masukin kantong nih, masukin kantong gitu. Jadi terus jangan membunuh selain waktu, itu ya kita tidur. Itu maksudnya, itu etika dalam pendakian. Beda dengan kode etik ya, itu kode etik panjang lagi. Itu etika dalam pendakian gitu. Untuk idola Abang nih di Medan, entah ada yang di pecinta alam nih, mana tahu yang kayak Abang dari segi misalnya pikirannya aku suka lah, atau dari gayanya, atau dari pekerjaannya, atau ceweknya yang Abang suka. Nah, idolanya lah. Idola untuk Medan. Banyak ya. Kalau yang paling itu ada namanya Bang Blue. Sekarang ya, karena udah sekarang berkecimpung, dia salah satu pelatih First Aid Indonesia gitu kan. Itu Bang Blue, dia juga aktivis juga, termasuk kan lingkungan atau aktivis juga gitu kan. Dia sih, tapi sebelum dia kenal dia ada namanya Bang Ferdinand. Bang Ferdinand. Dia Ferdinand, karena dia yang menempa aku jadi seperti ini gitu. Karena aku juga nggak diksar sih, cuman waktu itu ada kegiatan di alam gitu kan, ada kompetisi kebun gunung, dia yang nempah aku seperti ini. Sampai gitu. jadi sekarang ini. Walaupun aku independen ya, bukan nggak ada, dalam arti nggak ada ikut komunitas. Ya, masuk komunitas gitu ya. Terus Bang, Abang kan pecinta alam nih, sampai akhirnya Abang sekarang jadi yang pernah buang sampah di alam, sampai sekarang Abang jadi pecinta alam, sampai Abang seperti inilah sekarang. Udah ngerti-ngerti juga semua tadi penjelasan yang Abang kasih tahu lah sama kami yang nonton juga di rumah. Terus aku mau nanya nih Bang, apa arti alam bagi Abang? Apa ya arti alam? Bagiku alam itu salah satu, ya bisa dibilang rumah kedua lah ya. Kayak aku ke Sibolangit itu kayak udah macam aku bosan di rumahnya, aku ke main di alam itu udah kayak rumah kedua, tempat aku bermain gitu kan. Tempat aku ya bisa dibilang kayak orang-orang cari inspirasi gitu kan. Jadi alam itu ya bagian dari aku gitu, bagian dari aku sendiri gitu. Alam itu gitu. Walaupun nggak banyak yang aku lakukan, cuman aku alam itu kuanggap ya bagian dari diriku gitu. Biarpun aku sekecil yang aku lakukan nggak banyak untuk alam, setidaknya aku pernah melakukan yang terbaik lah untuk pengalaman untuk alam itu gitu. Jadi gimana ya, alam itu memang tempat aku jadi soul jiwaku lah gitu, alam itu gitu.
ngebentuk abang juga. Iya, Dari karena yang dulunya gimana jadi kayak sekarang ini ya, betul. yang peduli sama lingkungan bahkan. Iya betul, karena ya banyak juga kegiatan-kegiatan yang kami buat seperti aksi bersih di gunung gitu kan. Pernah kami turunkan sampah sampai 1 truk ya, truk sampah gitu di Sibaya. Jadi menurut aku mirisnya gimana ya, tempat aku bermain di kotor gitu. Jadi memang alam itu harus dijaga bersih gitu. Biarpun tanpa kita naik ke situ kan tetap bersih. Cuman kita kan pengen nih naik gunung, cuman kita tetap harus menjaga gitu. Bang Ihsan, makasih udah mau datang ke podcast Demam Berdarah. Udah mau berbagi pengalaman juga ya kan tentang pecinta alam dan pegiat alam. Aku jadi tahu berarti kita bukan hanya asal-asalan, berarti kita juga harus ngerti lah kondisi badan kita, bahkan mental juga. Makasih atas waktunya juga Bang. Sama-sama, terima kasih. Semoga sehat selalu. Buat aku juga yang tadi nggak tahu jadi sampai tahu juga Bang. Siap. Oke, dah guys, sampai berjumpa lagi. See you.